Baik, inilah pertemuan ketiga kita untuk pengantar ekonomi mikro. Kali ini kita menggunakan metode online, tetapi kita menggunakan versi yang lain. Kalau kemarin kita tatap muka langsung, walaupun secara online. Nah, kalau ini kita coba menggunakan versi YouTube untuk meringankan beban kuota bagi teman-teman yang berkekurangan. Baik, kemarin kita sudah bicara tentang perilaku konsumen. Nah, dalam perilaku konsumen itu kemudian kita bicara tentang pilihan dan kepuasan konsumen. Dan untuk mengukur daripada kepuasan konsumen itu, kemudian kita menggunakan pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, di dalam pendekatan kardinal, saya ulangi saja, kita mengenal namanya marginal utility, dan kemudian di pendekatan ordinal, nah, kemudian kita kenal dengan indifference curve. Nah, kali ini kemudian kita akan membahas dua hal lagi terkait dengan perilaku konsumen, yaitu terkait dengan keseimbangan konsumen dan kemudian surplus konsumen. Baik, kita bahas pertama dulu terkait dengan keseimbangan konsumen. Nah, kalau kita bicara tentang keseimbangan konsumen, maka kemudian kita harus mengetahui tujuan dari perilaku konsumen atau consumer behavior adalah untuk menentukan preferensi, pendapatan, dan harga barang yang kemudian mempengaruhi pilihan konsumen atau consumer choice. Jadi sekali lagi ada dua hal yang kemudian teman-teman harus lihat. Yang pertama adalah consumer behavior dan consumer choice. Jadi perilaku konsumen itu kemudian sangat tergantung kepada preferensi, pendapatan, dan harga barang yang kemudian akan ditunjukkan dalam pilihan konsumen atau consumer choice. Nah, kalau kita asumsikan bahwa tujuan dari konsumen itu adalah untuk memaksimumkan tingkat kepuasannya, seperti yang kita kemarin sudah bahas. Jadi tujuan konsumen adalah bagaimana memaksimumkan kepuasannya dari sekeranjang komoditi yang dibeli, kemudian mampu memaksimumkan utility-nya atau kepuasannya. Nah, tapi sekali lagi kepuasan atau maksimum utility tersebut itu kemudian ada kendalanya atau ada batasannya, bahwa untuk membeli barang konsumen kemudian tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dapat dia belanjakan. Sekali lagi, kita di sini belum mengenal namanya konsep utang. Jadi kemudian pendapatan yang saya peroleh itu kemudian itu bisa lebih kecil atau sama dengan pengeluaran yang saya gunakan untuk membeli barang dan jasa. Sekali lagi konsepnya tadi, satu sisi itu kemudian ada maksimum utility, dan yang satu sisi itu subject to-nya adalah batasan pendapatannya. Jadi kemudian pendapatan itu kemudian jadi constraint-nya, jadi itu batasan. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas, bagaimana kombinasi antara utilitas yang maksimum, tapi kemudian ada kendala di anggarannya. Nah, kalau kita bicara tentang maksimum utility, maka kemudian kita bicara tentang pendekatan kardinal. Nah, di dalam pendekatan kardinal kita bisa melihat bahwa kepuasan maksimal daripada konsumen itu akan tercapai apabila marginal utility daripada barang X itu kemudian dibandingkan dengan harganya itu kemudian akan sama dengan marginal utility daripada barang Y dibandingkan dengan harga barang Y itu sendiri. Kalau kemarin kalau sampai dengan N, maka marginal utility barang N itu kemudian dibandingkan dengan harga daripada barang N. Artinya bahwa kita asumsikan bahwa konsumen ini hanya mengkonsumsi 2 unit barang saja, yaitu X dan Y. Nah, kalau kita melihat ini, persamaan ini, maka kemudian kita bisa menunjukkan bahwa pada kondisi tersebut, tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi komoditas X itu sama dengan tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi komoditi Y. Sekali lagi, karena pembaginya itu adalah harga, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa tambahan manfaat persatuan uang. Jadi
persatuan uangnya itu kemudian diwakili oleh price daripada masing-masing komoditi. Nah, kalau teman-teman belajar di SMA dan kemudian atau mungkin di kuliah yang lainnya, itu kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan ini, itu kemudian kita bisa memperoleh demikian. Jadi marginal utility barang X dibagi dengan marginal utility barang Y itu sama dengan PX dikalikan dengan PY. Dapatnya dari mana? Sebenarnya sederhana sebenarnya. Marginal utility barang X dibagi dengan PX itu sama dengan marginal utility barang Y dibandingkan dengan PY. Ini substitusi silang saja. Ini kita switch aja ke atas dan ke bawah, jadi sama saja. Itu kemudian kita akan memperoleh seperti persamaan yang ini. Nah, marginal utility barang X dibandingkan dengan marginal utility barang Y itu disebut dengan marginal rate of substitution atau disebut dengan MRS. Jadi MRS itu menunjukkan apa? MRS menunjukkan bahwa konsumen akan mengkonsumsi barang lain, dalam hal ini barang Y, apabila barang Y itu memberikan kepuasan yang sama dengan barang X. Jadi MRS itu menunjukkan bahwa efek substitusi daripada barang Y terhadap barang X, apabila barang X itu kemudian memberikan kepuasan yang sama dengan apabila barang Y itu memberikan kepuasan yang sama dengan barang X. Konsepnya sekali lagi itu diawali dengan tadi marginal utility barang X itu kemudian dibandingkan dengan harganya itu sama dengan marginal utility barang Y dibandingkan dengan harganya. Nah, ini disebut dengan konsep namanya marginal rate of substitution. Nah, sekali lagi di awal tadi kita mengenal namanya ada kita mengenal adanya constraint terkait dengan pendapatan. Nah, constraint itu kemudian dalam ilmu ekonomi disebut dengan budget line atau garis anggaran. Nah, untuk membangun konsep mengenai preferensi, kemudian pertama-tama dibutuhkan mengembangkan konsep apa pilihan yang dibuat oleh konsumen. Jadi consumer choice, pilihan apa yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian daerah yang visible ini ditentukan oleh pendapatan konsumen dan harga barang-barang yang dikonsumsi. Jadi sekali lagi tadi waktu konsumen itu memilih, kemudian harus diimbangi dengan pendapatannya. Berapa jumlah yang dikonsumsi, kemudian harganya berapa, sehingga total barang yang dikonsumsi oleh konsumen itu kemudian tidak melebihi daripada pendapatannya. Boleh sama dengan, tapi tidak boleh melebihi daripada pendapatannya. Oleh sebab itu, untuk mengkaji secara teoritis tentang kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, maka ada faktor-faktor yang kemudian perlu diperhatikan. Pertama adalah harga barang X atau disebut dengan PX, kemudian harga barang Y atau PY, kemudian pendapatan konsumen M. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Nah, asumsinya seperti yang tadi saya katakan, bahwa harga barang X dikalikan dengan jumlah barang X yang dikonsumsi, ditambah dengan harga barang Y, dikali dengan jumlah barang Y, itu kemudian harus lebih kecil sama dengan pendapatannya dia, atau money. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, kemudian tidak boleh kemudian ini lebih besar. Nilainya lebih besar, nggak boleh. Tandanya lebih besar nggak boleh. Karena kita belum mengenal namanya utang. Dan untuk menyederhanakan persamaan kita, kemudian kita menggunakan dua komoditi. Jadi konsumen itu kemudian hanya mengkonsumsi dua komoditi, yaitu X dan Y. Sebenarnya kalau dalam persamaan yang rumit itu kemudian nanti bisa tambahkan barang Z, barang barang yang lainnya gitu. Tetapi kemudian untuk memudahkan kita nanti dalam bentuk grafik kita menggunakan dua dimensi, maka kemudian kita menggunakan barang X dan barang Y saja. Kalau ada barang Z, maka nanti kita akan menggunakan tiga dimensi. Tambah lagi barang A atau barang B, maka kemudian jadi 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Nah, ini kemudian menyudutkan kita dalam bentuk grafik, sehingga untuk memudahkan kita menggunakan dua komoditi dulu. Nah, kalau kita gambarkan, maka sebenarnya garis anggaran itu kemudian mulai dari titik A sini sampai dengan titik B. Jadi garis inilah disebut dengan budget line. Ini disebut dengan budget line. Nah,
daerah yang visible apa tadi? Syaratnya apa tadi? Bahwa PX kali X ditambah dengan PY kali Y itu kemudian lebih kecil sama dengan M. Kalau lebih kecil, maka yang warna kuning, agak-agak kuningan ini itu merupakan daerah yang visible atau daerah yang anggaran kemudian kemampuan daripada anggaran untuk membeli barang X dan barang Y. Nah, kalau teman-teman lihat di titik A, contohnya titik A ya. Nah, kalau di titik A apa artinya? Bahwa seluruh anggaran yang digunakan untuk mengkonsumsi barang Y. Jadi uang yang diperoleh itu kemudian dengan dibagi dengan PY itu kemudian akan mendapatkan titik A ini. Jadi seluruh anggaran yang dimiliki oleh konsumen itu kemudian digunakan untuk mengkonsumsi barang Y. Bagaimana dengan titik B? Sama halnya dengan tadi Y. Jadi kita membuat titik yang ekstrim. Nah, artinya apa? Kalau di titik B itu berarti seluruh anggaran yang digunakan untuk mengkonsumsi barang X. Jadi semua pendapatannya konsumen itu kemudian digunakan untuk mengkonsumsi barang X. Tetapi kemudian kalau kita lihat di titik C, ini contohnya titik C, maka anggaran itu kemudian anggaran yang dimiliki oleh konsumen itu kemudian digunakan untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y tanpa ada sisa anggaran, karena kemudian dia berada tepat di garis anggaran. Berapa barang X dan barang Y yang dikonsumsi, maka kita bisa tarik garis saja di sini. Contohnya demikian, maka kemudian kita bisa di sini adalah contohnya X1, kuantiti daripada X1, ini kuantiti daripada Y1. Jadi, kemudian barang X yang dikonsumsi yaitu sebesar QY1 dan kemudian barang X yang dikonsumsi adalah QX1. Kalau ini barang Y yang dikonsumsi adalah QY1 dan X adalah QX1. Bagaimana dengan titik D? Nah, titik D itu adalah anggaran yang digunakan untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y, namun kemudian ada sisa anggarannya. Nah, berapa sisa anggarannya? Maka kita bisa membuat garis di sini. Nah, ini adalah QY2. Jadi berapa besar yang konsumsi yaitu sebesar QY2 dan QX1. Berapa besar yang harusnya dikonsumsi oleh konsumen? Kalau kita tarik garis lurus ya. Kalau kita tarik garis sini, maka ini sebesar QX2. Harusnya kemudian X-nya itu kemudian sebesar X2. Ataukah kemudian pada kondisi di sini harus kalau digeser ke atas sini maka besarnya adalah QY1. Jadi kalau pada posisi C maka persamaannya itu kemudian PX harga barang X ditambah dengan PY barang Y itu sama dengan pendapatannya. Tetapi kalau di kondisi titik ini kalau titik C, kalau ini titik D itu kemudian PX kali X ditambah dengan PY kali Y itu lebih kecil daripada M. Kalau diperhatikan ya, kalau di dalam daerah tersebut ini itu kemudian itu lebih kecil daripada anggaran yang dimiliki, tapi kalau berada persis di garis budget line kita, maka kemudian tandanya itu adalah sama dengan. Nah, bagaimana dengan titik E? Nah, teman-teman coba perhatikan titik E. Nah, titik E ini merupakan daerah yang tidak visible. Artinya apa? Anggaran yang dimiliki oleh konsumen itu kemudian tidak mampu untuk mencapai membeli barang E dengan kombinasi QY3 dan QX3. Kombinasi ini kemudian tidak bisa dibeli oleh konsumen. Kenapa? Di luar daripada kemampuan anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Nah, kalau pada titik E, maka rumusnya adalah PX, harga barang X itu dikalikan dengan jumlahnya, dengan PY kali Y itu lebih besar daripada M. Maka ini kemudian tidak pernah terjadi. Ini di konsep konsep yang kita kenal dulu. Tapi nanti pada perkembangannya kemudian itu bisa saja terjadi karena kita akan mengenal dengan namanya kita bisa meminjam atau berutang dan sebagainya. Tetapi pada kondisi sekarang ini kita asumsikan bahwa tidak ada borrowing atau pinjaman gitu. Nah,
Ini yang disebut dengan budget line. Jadi konsep budget line. Jadi kemampuan atau kemampuan yang dimiliki oleh konsumen itu dalam membeli barang dan jasa, kemudian kemampuan itu atau anggaran tersebut itu kemudian bisa belanjanya itu kemudian bisa lebih kecil daripada anggarannya atau sama dengan anggarannya. Nah, ini disebut dengan budget line. Kemudian bagaimana yang keseimbangan konsumen? Nah, keseimbangan konsumen itu kemudian mempertemukan antara kurva indifference dan garis anggaran. Sekali lagi, keseimbangan konsumen itu mempertemukan antara kurva indifference dan garis anggaran atau budget line. Nah, keseimbangan konsumen itu kemudian merupakan persinggungan antara indifference curve dengan garis anggaran. Nah, kalau teman-teman lihat di pertemuan sebelumnya, kita mengatakan bahwa salah satu syarat daripada indifference curve itu mengatakan bahwa jika semakin ke atas, maka tingkat kepuasan daripada konsumen itu kemudian semakin besar. Contohnya, kalau kita lihat bandingan antara B2 dengan B3, B2 dan B3, maka B2 kemudian tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada B3. Itu salah satu syaratnya. Yang kedua, kalau kemudian titik-titik itu kemudian berada pada indifference curve yang sama, itu kemudian memberikan tingkat kepuasan yang sama. Contohnya B5 dan B5 dan B1 itu kemudian sama. Sama juga dengan B4. Jadi B5, B1 dan B4 itu karena berada pada kurva indifference yang sama, maka kemudian mendapatkan memberikan kepuasan yang sama. Bagaimana dengan budget line? Budget line sama. Pada saat kondisi B5, titik B5 itu akan sama anggarannya dengan B3, sama dengan anggarannya dengan B4. Karena berada pada posisi budget line yang sama atau berada pada kondisi budget line. Nah, tetapi yang berbeda apa? Yaitu kombinasi konsumsi yang konsumsi daripada barang X dan barang Y. Atau kalau kita ilustrasikan saat ini kita gunakan pakaian dan makanan. Nah, di mana sebenarnya titik keseimbangan konsumen? Nah, titik keseimbangan konsumen itu adalah persinggungan antara kurva indifference yang tertinggi dengan garis anggaran. Persinggungannya di mana? Yaitu di B3. Jadi B3 itu merupakan keseimbangan konsumen karena kemudian ada indifference curve kemudian menyinggung garis anggaran. Kenapa bukan B5? Karena apa? Kenapa bukan B5? Karena ternyata B5 itu dibandingkan dengan B3, maka indifference curve-nya itu kemudian lebih tinggi. Nah, berarti kan IC1 itu kemudian lebih kecil daripada IC2. Sehingga B3 itu kan lebih besar daripada B5. Maka kita pilih B3. Kenapa tidak pilih B1? Karena di B1 ini walaupun dia visible, tapi kemudian masih ada sisa anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Dan kemudian, kalau masih ada sisa, berarti belum memiliki tingkat kepuasan yang maksimum. Nah, sehingga kalau kita, sekali lagi, kalau kita melihat kurva indifference yang ada, maka tingkat keseimbangan itu kemudian adalah persinggungan antara kurva indifference yang tertinggi dengan garis anggaran. Nah, secara matematis kemudian kita bisa menuliskan bahwa maksimum utility barang X dan barang Y dengan kendala ini subject to, ada kendalanya adalah anggarannya, yaitu PX kali X ditambah dengan PY kali Y itu sama dengan M. Jadi sama dengan
pendapatan yang diperoleh oleh konsumen. Nah, persamaan ini kemudian nanti kalau teman-teman belajar matematika ekonomi, itu kemudian akan diselesaikan dengan namanya fungsi Lagrange atau disebut dengan Lagrange multiplier method. Nah, jadi persamaan atau penyelesaian daripada keseimbangan konsumen itu kemudian kita bisa lihat dengan grafis, atau kemudian kita bisa menggunakan persamaan matematis yang kemudian diselesaikan dengan fungsi Lagrange. Kalau secara kurva, maka kita bisa melihat secara kasat mata, yaitu persinggungan antara indifference curve dengan garis anggaran. Jadi kemudian indifferensimeter tinggi itu yang bersinggungan dengan garis anggaran itu yang memberikan keseimbangan konsumen. Ataukah kemudian kita bisa menggunakan fungsi matematis untuk mendapatkan kepuasan maksimum daripada keseimbangan konsumen. Nah, oke, mari kita coba dengan contoh kasus pertama. Nanti teman-teman silakan saja kalau ada tidak pertanyaan terkait dengan marginal utility atau MRS, marginal rate of substitution atau MRS tadi, kemudian ada garis anggaran, dan kemudian keseimbangan konsumen. Kalau ada pertanyaan yang belum mengerti, nanti bisa ditanyakan pada saat kita live nanti. Nah, coba kita kita menggunakan fungsi matematis untuk menyelesaikan keseimbangan konsumen. Nah, ini adalah contoh kasus pertama. Nanti tolong diperhatikan baik-baik karena kemudian soal ini itu kemudian akan keluar di soal UTS. Jadi ini adalah satu kasus yang kemudian nanti bisa kemudian keluar di atau kemudian keluar nanti di UTS. Oke, suppose atau misalnya kita memiliki fungsi utility dari suatu konsumen itu adalah utility sama dengan XY. Jadi fungsinya itu adalah demikian. Ini adalah fungsinya adalah utility. Nah, ini ada di sini nih. Ini nih. Nah, utility itu sama dengan X kali Y. Dengan garis anggaran, fungsinya adalah X tambah Y itu sama dengan 100. Ini adalah garis anggaran. Maka tentukan berapa X dan Y, serta utility maksimum dari konsumen. Jadi pertanyaannya berapa X, berapa Y. Kemudian serta utility maksimum daripada konsumennya. Cara menjawabnya sama dengan fungsi tadi, jadi maksimum utility daripada barang X dan barang Y, dengan fungsi adalah X dan Y, kemudian subject to-nya adalah X tambah Y sama dengan 100. Ini adalah fungsi anggaran kita, jadi X tambah Y itu sama dengan 100. Maka kemudian teman-teman bisa menuliskan fungsi Lagrangiannya. Lagrangian itu sama dengan X kali Y. X kali Y itu dari mana? Yaitu kita ambil dari sini. Ini tinggal masukkan ini utility-nya. Ini utility-nya. Kemudian minus lambda. Inilah multiplier daripada Lagrangian. Lambda itu adalah multiplier-nya. Multiplier. Nah, multiplier daripada fungsi Lagrangian. Nah, kemudian ini dapat dari mana? 100 min X min Y itu dari sini. Fungsi ini kemudian kita rubah menjadi, karena ini kemudian sisi sini pindah ke sisi sebelah kanan, maka kemudian tandanya akan menjadi negatif. Jadi kemudian 100 minus X minus Y. Karena kemudian fungsi ini pindah ke sebelah kanan. Maka kemudian kita akan memperoleh 100 min X min Y. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa persamaan ini kemudian bisa diturunkan menggunakan first order condition atau turunan pertamanya. Apa saja yang kita bisa lihat dari sini? Yang pertama itu adalah ada variabel X. Ada variabel Y, dan ada variabel lambdanya atau multipliernya. Jadi ketiga variabel ini kemudian diturunkan. Nah, turunan pertama adalah turunan daripada Lagrangian terhadap X. Jadi fungsi ini kemudian kita turunkan terhadap X.
Cara turunan pertama mungkin kalau teman-teman belajar, contohnya kalau kita punya persamaan dalam do, ya, punya persamaan, ya, oke. Do U dibagi dengan do X, kita memiliki X. Ya, kita memiliki X, maka, sorry, U sama dengan X. Maka do U per do X itu sama dengan 1. Kemudian, ini mungkin teman-teman sudah dapat di matematika ekonomi, kalau tidak kemudian dapat di waktu SMA dulu. Jadi kalau kita memiliki fungsi U sama dengan X, maka turunan pertamanya adalah do U dibagi dengan do X, itu kemudian sama dengan 1. 1 kenapa? Karena kemudian kalau X di sini ada pangkat 1, ya, kalau ini X ada pangkat 1 di sini, maka kemudian X ini kita turunkan ke depannya, ini jadi 1 di sini, kemudian nanti X ini kurangi dengan 1, jadi kemudian 1 pangkat 1 kurangi 1 sama 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 1 kali 1 itu sama dengan 1, maka do U per do X itu sama dengan 1. Oke, itu apa namanya, mengulas saja tentang apa teman-teman sudah dapatkan di bangku sekolah. Baik, kita coba turunkan daripada do lambda ini, do lambda, Lagrangian, fungsi Lagrangiannya dibagi dengan turunan pertama daripada X-nya. Lagrangian terhadap X-nya. X-nya kan di sini ada nih. X turunan pertamanya tinggal 1. Jadi kalau 1 kali Y berarti sisa Y. Bagaimana dengan di sini? Karena ini tidak ada X-nya, maka ini dibiarkan. Yang ada X-nya saja yang kita turunkan. Berarti kalau ini X, berarti turunkan, berarti ini 1. Ya kan? Jadi X 100 min X. Ya kan? 100 min 1. Ada lambdanya. Ya kan? 100-nya apa? 100 kan nggak ada X-nya nih. Berarti 0 kan? Ini kan 0 nih. Ini kan X ini 1 nih. Berarti sama dengan lambda. Berarti Y minus lambda. Karena 1 nih. Ini kan 1 nih. 1, kemudian ini tidak ada, berarti kan 1. Berarti lambda. Yang kedua, terhadap do L per do Y. Berarti X minus lambda juga. Kenapa? Karena ini X, ini kemudian Y-nya. Ya kan? Karena ini ada X, ini Y, ini turunan ini 1, kemudian berarti lambda. Berarti minus lambda. Nah, bagaimana terhadap lambdanya sendiri? Lambdanya ini kan 1 nih, pangkat 1. Jadi kemudian terhadap lambdanya berarti kan di sini 1 dikalikan dengan 100 ini, berarti kan sama nih, berarti 100 min X min Y. Jadi selesai. Jadi kita memperoleh persamaan 1, dan terhadap X, ini terhadap Y, dan ini terhadap lambdanya. Nah, kalau kita dari persamaan 1 dan 2, nah ini, dari persamaan 1 dan 2, maka dapat diselesaikan dengan kita bisa menyelesaikan karena sama-sama memiliki lambda. Jadi kalau tadi di persamaan 1 itu kemudian X minus lambda, dan kemudian yang kedua adalah Y minus lambda. Ini kalau ini sama dengan 0, saya samakan dengan 0, maka kemudian X sama dengan lambda. Berarti ini Y juga itu sama dengan lambda. Karena ini adalah sama-sama lambda, salah satunya aja. Contohnya kalau ini lambda sama dengan X, maka kita substitusikan ke lambdanya di atas, berarti kan X sama dengan Y. Ini kan lambda nih, lambda tinggal gantikan. Karena lambda itu sama dengan Y, kita substitusi lambdanya masukin ke atas, jadi X sama dengan Y. Maka kita dapatkan persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 ini, kemudian kita substitusikan dengan persamaan 3 tadi. Persamaan 3 kita kan tadi adalah 100 minus X minus Y. Nah, kalau kita sama dengan 0, maka kemudian tadi kita bilang X sama dengan Y, berarti X-nya kemudian diganti dengan Y. Berarti X ini kemudian ganti Y, berarti 100 minus Y sama dengan 0, karena X ini kemudian diganti dengan Y di sini.
Maka kemudian kita akan memperoleh 100 minus 2Y sama dengan 0. Kalau kita pindahkan 2Y-nya ke sebelah sana, maka kemudian nilainya jadi positif. Jadi kan kalau pindah ruas, itu kemudian menjadi positif. Nah, kemudian berarti 100 sama dengan 2Y. Berarti Y itu sama dengan berapa? 100 dibagi dengan 2. Itu sama dengan 50. Berarti Y-nya itu adalah sama dengan 50. Karena X itu karena X itu sama dengan Y ini, X itu sama dengan Y, maka jika Y itu sama dengan 50, maka X juga sama dengan 50. Oke, selesai. Kita mendapatkan X dan Y. Nah, bagaimana dengan utility maksimum daripada konsumen? Kembalikan aja ke persamaan utility-nya. Utility itu sama dengan X kali Y. Berarti utility sama dengan 50 kali 50. Berarti utility-nya itu adalah 2.500. Jadi utilitas maksimum daripada konsumen itu adalah sebesar 2.500. Dengan X sama dengan 50 dan Y itu sama dengan 50. Dan selesai. Jadi dengan fungsi Lagrangian, kita bisa membantu kita untuk mendapatkan X dan Y-nya, dan kemudian kita bisa mendapatkan juga maksimum utility daripada konsumen. Sip, nanti kalau kurang paham silakan diulang-ulang saja. Semoga kemudian bisa memahami. Tapi kemudian kalau belum memahami juga, nanti silakan diskusi dengan teman-teman selesai kuliah ini. Kuliah ini mungkin sekitar 1 jam. Kemudian teman-teman masih punya waktu 1,5 jam untuk berdiskusi dengan teman-teman kalau belum mengerti. Karena kemudian nanti saya akan memberikan satu studi kasus lagi yang teman-teman akan pecahkan dengan kelompok atau kemudian berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin sudah lebih memahami. Nah, ini latihan soal yang saya maksud tadi. Jadi teman-teman silakan kerjakan nanti absensi yang saya berikan. Jangan lupa di bawahnya itu kemudian nanti akan berapa X, berapa Y, dan berapa maksimum utility daripada konsumen. Jadi selain mengisi nama, kemudian ada kelas, kemudian NIM, itu kemudian di bawahnya itu ada tambahan 3 pertanyaan untuk absensi nanti, jangan lupa diisi, yaitu adalah berapa X, berapa Y, dan berapa maksimum utility setelah teman-teman mengerjakan soal ini. Jadi teman-teman masih punya waktu 1,5 jam untuk mengerjakan soal ini. Jadi kita asumsikan bahwa konsumen itu memiliki utilitas, fungsi utilitasnya adalah utility itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2Y. Dengan garis anggarannya adalah X plus Y sama dengan 10. Pertanyaannya adalah tentukan berapa X dan Y serta utility maksimum daripada konsumen. Sekali lagi, nanti pada saat teman-teman absensi, tolong perhatikan di bagian bawah absensi itu, kemudian ada 3 pertanyaan terkait dengan berapa X, berapa Y, dan berapa maksimum utility. Silakan dikerjakan, nanti kemudian pada pertemuan live minggu depan, kemudian kita akan bahas latihan soal ini. Oke, itu bicara tentang keseimbangan konsumen. Nah, kita bicara tentang yang kedua, topik yang kedua kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan surplus konsumen. Kalau kita bicara tentang surplus konsumen atau consumer surplus, itu adalah kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility yang kemudian dapat dinilai dengan uang yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya, yang kemudian dapat juga dinilai dengan uang, untuk memperoleh atau mengkonsumsikan jumlah barang tersebut. Jadi sekali lagi, surplus sebenarnya adalah perbedaan atau selisih antara total utility dan pengorbanan total yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh barang tersebut. Kira-kira bentuk daripada surplus konsumen adalah yang grafik yang di sebelah kanan. Tapi bagaimana membentuk grafik tersebut? Nah, kita akan belajar terkait dengan pembentukan grafik tersebut. Baik,
Pertama kita bicara tentang total utility. Nah, kalau kita bicara tentang total utility, maka total utility dari konsumen berdasarkan pada grafik yang di samping itu adalah daerah O, kemudian A, B, dan kemudian D. Jadi OABD itu adalah daerah yang disebut dengan total utility. Untuk apa? Untuk mengkonsumsi barang X sebanyak berapa? Sebanyak OA. Jadi besarnya berapa? Besarnya OA untuk mengkonsumsi barang X. Itulah total utility. Jadi sekali lagi total utility dari grafik ini adalah sebesar OABD yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang X sebanyak OA. Berapa barang X yang dikonsumsi? Yaitu besar OA. Total utility-nya adalah OABD. Selesai. Itu disebut dengan total utility. Bagaimana dengan korbanan total? Berapa uang yang saya peroleh untuk mengkonsumsi komoditi tersebut yang memberikan total utility saya tadi. Nah, korbanan total adalah jumlah uang yang konsumen bayarkan untuk memperoleh barang X tadi. Barang X tadi berapa? Yaitu OA. Ini adalah barang X yang dikonsumsi oleh konsumen. Berapa korbanannya? Yaitu OA dikalikan dengan OPX. Ya. Jadi OA dikalikan dengan OPX. Jadi OA dikalikan dengan OPX. Maka kalau kita teman-teman belajar di mulai dari SD, SMP, SMA tentang kalau kita lihat gambar ini, maka kemudian teman-teman kan sudah belajar tentang luas persegi panjang. Maka kalau berarti totalnya itu adalah berarti OA BPX. Jadi total luasnya itu adalah OA BPX. Nah, ini adalah total korbanan daripada konsumen. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi besarnya korbanan daripada konsumen untuk mengkonsumsi barang X sebesar OA itu adalah OA BPX. Jadi atau luas daripada persegi panjang tersebut. Kita sudah tahu tentang total utility, kita sudah tahu tentang korbanan, maka kemudian kita bisa melihat surplus konsumennya. Sekali lagi, surplus konsumen adalah total utility dikurangi dengan total korbanan. Sehingga kalau kita ini adalah total utility tadi, jadi total utility adalah OA BD, kemudian ini adalah korbanannya, dan kemudian kita tahu bahwa surplus konsumen itu adalah segitiga PXBD. Jadi segitiga PXBD. Jadi surplus konsumen itu adalah segitiga PXBD. Sekali lagi, saya ulangi. Oke. Ini adalah surplus konsumen. Kemudian kalau kita kurangkan dengan total korbanannya, maka kemudian kita akan memperoleh namanya surplus konsumen yang diwakili oleh segitiga PXBD. Ini adalah PXBD. Jadi luas ini itu adalah surplus konsumen. Nah, seandainya kemudian pemerintah itu kemudian barang dan jasa itu kemudian tidak bebas untuk bertukar, karena kemudian akan dibatasi dengan namanya salah satunya adalah pajak. Nah, dengan adanya pajak, maka harga barang X itu kemudian bukan menjadi PX lagi, tetapi kemudian harga barang X itu adalah
PX ditambah dengan pajak. Itu sama dengan PX aksen. Jadi, kalau teman-teman belanja di Hadi atau dimanapun, kemudian ada pajak 10%, kemudian harganya ditambah dengan pajak 10%, maka itu adalah total yang Anda bayar. Total pembayaran yang Anda keluarkan. Maka harga barang, kalau kita kembali ke sini, maka harga barang X itu bukan hanya PX lagi, tetapi kemudian PX aksen. Ini. Jadi harga barang X ditambah dengan pajaknya, itu akan menjadi harga barang X aksen. Oke. Bagaimana dengan surplus konsumen? Nah, surplus konsumen kita itu kemudian berubah menjadi PX aksen CD. Sekali lagi, PX aksen CD. Yang dulunya apa? Yang dulunya itu adalah PXBD. Oke, sekali lagi ya. Dulunya itu adalah PXBD. Karena ada pajak, kemudian harganya itu meningkat, maka sekarang surplus konsumen itu adalah PX aksen CD. Oke? Nah, surplus konsumen PX EC PX aksen ini adalah surplus konsumen juga. Ini kan masih surplus konsumen ini. Nah, surplus ini kemudian beralih daripada konsumen ke pemerintah. Karena yang berhak untuk memungut pajak itu adalah pemerintah. Maka kemudian surplus yang dinikmati oleh konsumen itu kemudian dialihkan sebagian kepada pemerintah. Itu luasnya berapa? Luasnya adalah PX ECD. PX EC PX aksen. Nah, sedangkan segitiga EBC itu merupakan surplus konsumen yang hilang atau dead weight loss atau surplus ini adalah surplus konsumen yang hilang. Good. Jadi sekali lagi, kalau yang ini itu adalah yang beralih kepada pemerintah, dari konsumen kepada pemerintah. Yang ini kemudian masih berada pada konsumen. Sip. Nah, ini tadi, ini kan total konsumen ini, total surplus punya konsumen kita. Tetapi karena kemudian ada pajak, kemudian sekarang dibagi-bagi. Yang sisa warna kuning ini, atau kemudian ini adalah PX aksen CD, itu masih dimiliki oleh konsumen. Kemudian yang beralih dari konsumen ke pemerintah, itu adalah PX ECPX aksen. Yang hilang itu adalah EBC. Oke, ini contoh kasus terkait dengan surplus konsumen. Jadi sekali, surplus konsumen atau adalah total utility dikurangi dengan korbanan yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh barang X. Jadi sekali lagi konsepnya surplus konsumen. Tapi kemudian kalau ada pajak di dalamnya, kemudian ada surplus konsumen yang harus direlakan oleh konsumen kepada pemerintah, tetapi kemudian ada surplus konsumen yang kemudian akan hilang. Baik, kira-kira ini yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan ke pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang dua hal, sekali lagi terkait dengan keseimbangan konsumen. Itu kemudian kita bisa peroleh dari persinggungan antara budget line dengan indifference curve. Yang kedua, kita bicara tentang surplus konsumen. Nah, kita berbicara tentang selisih antara
total utility dengan total korbanan. Jadi kemudian kita akan memperoleh namanya surplus konsumen. Nah, ini kira-kira konsep-konsep penting yang kemudian teman-teman bisa pelajari pada hari ini, dan sekali lagi teman-teman masih memiliki waktu yang panjang. Tolong selesaikan tadi soal latihan ini, dan kemudian nanti pada akhir sesi nanti, pada akhir jam kuliah nanti, teman-teman akan mendapatkan absensi, di mana tolong perhatikan di bawahnya itu adalah ada 3 pertanyaan tambahan, yaitu terkait dengan berapa jumlah X, berapa jumlah Y, dan kemudian terkait dengan berapa utility maksimum daripada konsumen itu. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan kemudian sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi semuanya.